Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Yang satu ini ya, apa? Karena dalam gue lihat ya di beberapa tahun terakhir dia melakukan banget apa yang grit boleh katakan. Dia melakukan banget sehingga hasilnya memang tidak mengkhianati yang namanya prosesnya atau prosesnya yang tidak mengkhianati hasilnya. Pokoknya saya nggak pernah lihat mereka saling mengkhianati satu sama lain, gitu ya. Mereka setia. Saya lihat dari pribadi ini nggak pernah nyerah kok. Luar biasa ya kok ya. Benar. So nggak lama-lama, teman-teman bolehkah unmute dan kita kasih applause terbaik, kita kasih seruan terbaik buat pribadi satu ini, Edward. Yes, Welcome, Edo. Halo. Pagi semua pagi. Jadi senang banget ngeliatin partisipan hari ini 78 orang ya. Ada apa sih pagi-pagi 78 orang nih ngumpul nih ya. Nah, pasti ya hari ini apa yang bakal gua sharing itu adalah apa yang telah gua lakukan, teman-teman. Ya, telah bukan akan dilakukan ya, tapi telah dilakukan. Dan nanti mungkin ada beberapa contoh yang teman-teman bisa ambil yang bagusnya, ada hal-hal bagus yang pernah saya lakukan, teman-teman bisa ambil. Yang gagalnya jangan diambil, jangan diulang, teman-teman ya. Oke, yang siap belajar boleh dong ketik di kolom chat, ketik siap gitu ya. Jadi gue pengen tahu berapa orang yang follow nih acara kita hari ini ya. Oke, siap belajar semua ya. Yuk, saya share screen dulu ya. Hari ini nggak lama, tapi benar-benar mungkin nggak semua cerita ini pernah gue ceritain, tapi hari ini gue akan ceritain semuanya, teman-teman ya. Nah, udah nongol layarnya? Udah ya? Udah dong. Oke. Nah, jadi sorry juga, polos sekali ini plain gitu ya. Nggak terlalu bagus desain PowerPoint, yang penting isinya betul nggak? Jadi hari ini dikasih judul Build Your Market. Sebenarnya di acara 40 Days Partner pun nanti ini akan diceritain lagi, tapi nanti versi lebih detailnya di 40 Days Partner. Nah, boleh tag juga ya, atau mau invite, atau mau follow IG-nya saya, teman-teman ya. Nah, satu yang mau kita mulai pertama ya, banyak dari kita dong pastinya di sini pengen punya impian ya, dan banyak yang pengen beli ini, beli itu, pengen sekolahin anak, semuanya bagus, dan berita bagusnya adalah impian itu gratis, teman-teman. Tapi impian yang jadi kenyataan dibayarnya pakai proses. Nah, inilah rangkaian proses ya pada saat saya pertama kali mulai di Prudential ya. Jadi kita framing dulu di awal, siapa Edo ini. Jadi gue itu join 2010 ya, nggak kerasa 12 tahun, teman-teman ya. 12 tahun ada di Prudential dari join. Nah, tapi 2010 itu join bulan Oktober. Ya, Oktober 2010 ke 2011 ke 2012 itu 3 tahun nggak banyak menghasilkan, teman-teman, terus terang. Kenapa? Usia saya 18 tahun ya waktu itu ya. Pastinya Edward yang 18 tahun dibandingin misalkan yang kemarin saya ketemu, siapa ya temannya Ko Victor tuh? Oh ya, Ko Yosef ya, kemarin ketemu ya kita, Ko Yosef ya. Ko Yosef sama Edo umurnya berbeda, punya market yang beda, punya pengalaman kerja yang beda, punya work attitude yang berbeda juga. Ya, 18 tahun kebayang nggak, teman-teman? 18 tahun kerja ya. Ini 18 tahun jadi agen asuransi. Pertanyaan ya, 18 tahun ini kalau mau nawarin asuransi ke siapa nih, teman-teman ya? Ya, teman-teman sendiri kebanyakan join umur berapa? Mungkin ada yang kalau dilihat umurnya ada yang umur 23, 25, 30 ke atas ya. Belum sampai 50 masih kepala 4 rata-rata ya. Nah, ini challenge-nya gue. Yang pertama tuh dimerahin ya, nggak punya market. Nggak punya market. Orang bilang katanya kalau join di dunia seperti ini ya,
harus punya kenalannya banyak, betul nggak? Oke. Terus yang kedua, nggak punya work attitude, karena nggak ngerti, 18 tahun baru masuk dunia masyarakat, harusnya kuliah, ya. Waktu itu mau ngejar unit manager, sama kayak tadi Koriko bilang, siapa yang mau ngejar AAD? Nah, terus pada banyak dong tadi yang ketik di kolom chat, saya, gitu ya. Nah, waktu itu gue bilang ke papa, saya mau cuti kuliah. Ini cerita 2013 nih. 3 tahun setelah join, buat membentuk work attitude buat seorang Edward 3 tahun, teman-teman. Karena joinnya umur 18. Ya. Udah gitu saya bilang ke papa, saya mau cuti kuliah, Pak. Mau ngapain cuti kuliah? Mau ngejar unit manager atau AD. Ya. Papa saya marah nggak anaknya pengen cuti kuliah? Marah, teman-teman ya. Nah, lu boleh lihat papa gua sosoknya di Instagram ya. Tato full sampai sini, kiri kanan, rambut gondrong, suara keras, teman-teman ya, serak-serak basah gitu ya. Nah, terus gue bilang, Pak, tapi saya pengen banget. Ya, pengen banget, terus saya cuti. Papa marah, kenapa? Karena kuliah udah minjem uang ke temennya, buat bayarin kita masuk kuliah. Nah, ini ada saksi hidup, ada adik saya juga nih, di sini, Edward William. Nah, si Papa marah. Terus saya bilang, karena saking pengennya gue bilang, 6 bulan, Pak, cuti itu 6 bulan. Kebenaran waktu itu bulan Juli, kalau nggak salah ya. Nah, terus akhirnya ngobrol, walaupun marah tapi dikasih. Tapi kalau 6 bulan nggak naik gimana? Saya bilang ya udah, saya kuliah lagi, prudensialnya iseng-iseng aja. Tapi karena hasrat gua untuk naik UM lebih besar dari hasrat gua untuk belajar di kampus, berhasillah 6 bulan naiknya jadi UM teman-teman saat itu ya. Nah, tapi kalau teman-teman di sini ada yang masih kuliah, tenang aja, jangan habis dari sini, mah gue mau cuti, ntar lu dimarahin, gue yang tanggung jawab, bahaya, jangan ya. Nah, habis itu 6 bulan kemudian saya bilang saya mau cuti lagi. Kan kemarin udah jadi UM udah naik. Ya Pak, kalau sekarang bisa jadi SUM atau AD teman-teman ya. Terus emang hitungannya SUM kayak gimana? Ya, terus saya hitungin, saya tanya ke Papa, Pak, jadi mending kuliah dulu, kuliah lagi atau ngerjain ini Pak, ini income-nya bisa segini. Terus Papa saya mikir, waduh dalam hati ya, nggak dikasih nih, kayaknya nggak dikasih nih. Ya udah yang itu dulu aja gitu ya. Jadi waktu itu ngejar adik teman-teman. Umur 20 SUM itu kayaknya umur 22 waktu itu jadi SUM ya. Padahal nggak punya market awalnya ya. Terus nggak punya privilege. Kalau yang Sabtu kemarin teman-teman ingat sharingnya Cili dia itu dia bilang bahwa ada 3 hal yang penting. Yang pertama apa teman-teman? Waktu. Yang kedua adalah connection, ya koneksi. Yang pertama mungkin terlahir di keluarga kaya, misalkan kayak gitu ya. Nah, yang ketiga sama kedua nggak punya, tapi gue punya yang pertama, gue punya waktu plus modal utamanya adalah tema kita bulan ini yaitu grit. Modal gue grit, tekun, modal gue rajin, ya. Itu yang saya punya, saya percaya ya. Nggak punya mindset atau value teman-teman. Dulu nggak ada diajarin, nggak ngerti gimana bantu orang, nggak ngerti. Pokoknya ketemu orang, closing dapat commission. Ya, salah nggak? Nggak salah. Tapi kalau semuanya dilandasi sama itu, nggak lama teman-teman. Ya, dan pasti apa yang kita lakukan berbeda. Beda dong kalau kita join di Prudential, datang ketemu orang, orang bisa lihat nih, Edward datang mau ngambil uang gua atau Edward datang tuh mau kasih kabar baik. Itu beda teman-teman. Itu beda banget kerasanya. Buat kita pun bebannya pasti hilang. Ya, tapi kalau hari ini teman-teman ada di Legacy dan hari ini acara hari pertama 40 Days Project, menurut gue bersyukur banget. Bersyukur banget semuanya udah lengkap, udah paket lengkap sekarang ya. Dan permasalahan yang sering, yang pertama tadi nggak punya market ya, tapi saya nggak akan bahas yang lain, cuma bahas yang merah doang. Dan sebenarnya ya tiap tahun itu sering mikir gini nggak sih? Aduh tahun ini mau ke siapa lagi ya? Tahun kemarin udah jadi adik sih, bener. Tahun kemarin udah Star Club sih, tapi tahun ini ke siapa lagi gitu ya? Anehnya, setiap tahun mikirnya sama. Tapi Star Club-nya, trade-nya, achievement-nya bisa dapat terus. Kenapa? Karena udah punya pola kerja. Gimana cara bangun market-nya, gimana cara mempersiapkan market-nya. Ada nggak teman-teman yang sama seperti saya? Nggak usah angkat tangan, pasti banyak, gue yakin. gitu ya. Nah, jadi hari ini kita cerita hanya market aja ya. Nah,
Satu, modalnya gua ya, selain tadi waktu, modal grit, ada satu tema yang gua senang banget gua dapetin dari Revin Westi tentang namanya Fortune Favors the Brave. Makanya di grup gua itu namanya Be Brave. Ya, kenapa? Hari ini apa yang kita dapetin, apa yang kita nikmati saat ini karena satu hal, karena gua berani melakukan, gua berani ambil keputusan-keputusan, ya. Nah, gue mau ajak teman-teman melihat sebuah big picture, ya. Tapi kalau lihat gambar ini dong, tulisannya apa? Just do nothing, betul? Do nothing. Just do nothing, ya. Oke, kalau lihat yang ini, It is impossible. it is impossible. Kenapa? Karena teman-teman hanya melihat dari satu sisi, ya. Cuman melihat dari gambar yang diperbesar, cuma lihat sebuah potongan kecil. Padahal kalau diperbesar tulisannya ini, just do it, nothing is impossible. Ya, saya mau ngajak teman-teman untuk melihat big picture di Prudential. Salah satu kelebihan dari punya big picture adalah kalau hari ini contoh nih ya, ini adik gua kemarin baru ada bingo pertama nih ya, dedek gua nih. Udah ketemu nasabahnya nih Ko Victor, ya. Terus udah ketemu, ini nasabah baik banget ya, nasabah gue juga. Dia beliin polis buat anak tetangga, luar biasa nggak? Hati memberinya luar biasa bisa. Ya. Saking luar biasanya dia pengen auto debitnya pakai rekening dia, ya. Terus nggak bisa dong, ya. Dedek gue datang lagi sana, terus nasabah bilang gini, ya udah kalau nggak bisa, saya mau nanya-nanya perusahaan asuransi lain aja katanya gitu ya. Kebayang nggak? Bingo pertama digituin. Ya. Kalau lihatnya cuman little picture, maka tulisan yang keluar akan seperti ini. Atau seperti ini. Tapi kalau dari gua tahu di Prudential, dia hari ini ikut meeting, ikut training, ikut Kohandoyo berbayar gitu ya, ikut 40 days project, dia mau ngapain? Karena gue pengen kasih lihat dia big picture-nya, teman-teman. Ya, seringkali kita sering kecewa gara-gara little picture-nya. Ya, ditolaknya, capek lagi pas di PHP-nya gitu ya, misalkan ya. Pas lagi ada closingan, hasil medical jelek, kita kan cuma kecewanya sama little picture. Tapi kalau lihat big picture-nya, ya, apa yang akan teman-teman dapetin sesuai dengan slide yang pertama, yaitu impian teman-teman bisa lo dapetin semua. Oke, jadi big picture keren. Nah, big picture ini banyak leader di Legacy yang bervisi, salah satunya mungkin kalau mau ngobrol sama Ko Andre, Ko Victor yang senior-senior tuh bagus banget tentang ngobrol big picture ya. Kenapa cerita big picture? Kadang-kadang yang tadi, little picture itu orang bilang, baru join Prudential, gue mau nawarin ke siapa ya? Aduh, kayaknya gue nggak punya temen. Itu little picture. Sama seperti apa yang gue alami di awal. Kalau si Edo ini cuma ngelihat little picture, maka gue akan bilang, kok kayaknya kalau di Prudential gue nggak bisa deh. Umur gue masih 18 tahun. Ya, gue nggak punya market, nggak punya work attitude, nggak punya privilege, ya, nggak punya mindset yang bagus. Itu little picture. Tapi setelah gue lihat big picture-nya, 5 tahun lagi di Prudential, gue bisa jadi kayak gimana ya? Apa yang bisa gue dapetin ya? Perubahan apa yang akan gue dapetin? Maka itu akan membawa kita dari titik bawah naik lagi, teman-teman. Nah, jadi cerita ngomongin soal market, gue belajar melihat big picture. Oke, di Prudential hidup gue bakal maju, bakal naik nih ya. Yuk kita pilih market dulu. Nah, ini cerita sedikit nih. Pasti awal-awal kita kan banyaknya kering satu, betul nggak teman-teman? Dan kita semua sebagai leader biasa kasih tahu prospeknya ring satu dulu nih Maria, misalkan gitu ya. Oke kok, gue tulis nih saudara teman ya. Papa saya itu 6 bersaudara. Dari 6 bersaudara, 4 itu dagang tekstil, ada yang di Tanah Abang. Pada saat itu 2010-2011 tuh duitnya lumayan lah. Oke, saya datangin dong, ya, manggilnya Akiuh, cek ya, cek saya di Prudential. Enggak udah punya. Ada yang dari 4 nih ya, kan yang satu nggak punya duit, satu yang nggak punya duit lagi papa gua nih ya, jadi sisa 4 nih. Nah dari 4 yang beli cuma 1. Ya, padahal engkong gue itu stroke sakit 7 tahun, teman-teman. Habisin uang cukup besar. Ya, dan nggak ada yang beli polis tetap. Yang satu udah beli ke orang lain, yang satu beli 500.000. Bayar setahun, polisnya lapse, teman-teman. Bayar 500.000, gue tahu ini beli nggak enak. Udah jauh-jauh ke Tanah Abang, ke Jakarta ya. Udah lah.
Mama gue 6 bersaudara juga. Ya, dari 6 bersaudara yang beli polis 1 pertamanya. Mertuanya Kodiki, teman-teman ya. Itu 1. Biasanya belum beli dulu, tapi tahun-tahun berikutnya ada ya. Tapi berapa banyak sih yang kita bisa harapin dari ring 1 kita dari saudara? Ya, waktu itu umur 18 tahun. Pertanyaan berikutnya juga, mau nggak nih teman-teman kalau ditawarin sama agent umurnya 18 tahun? Kira-kira mau beli apa enggak? Ayo, gitu ya. Kalau beli ke misalkan tampangnya kayak misalkan siapa nih ya, karena di gambar gua ada namanya Jimmy Bastian. Nah, lihat Jimmy Bastian nih, kok Jimmy ya. Oke, umur udah lebih mateng, baju rapi, tuh lihat kan rambutnya rapi. Ketemu orang tuh diceritain enak, adem denger dia. Ya. Tapi kalau Edo yang datang, teman-teman, aduh tadi gua nggak sempet cari foto gua zaman dulu. Ada sih ya. Itu culun banget, sumpah gitu ya. Gue pikir ini orang kalau nitipin duit di Prudential lewat gue mau nggak ya? Kayaknya enggak. Tapi saya milih nggak mikirin hal seperti itu ya. Teman waktu itu prospek siapa? Teman gue masih 18 tahun. Ya. Belum ada yang kerja, boro-boro ya masih kuliah duit jajan semua. Jadi nggak ada yang beli. Oke. Prospekin teman kantor mertua. Mertua gue di salah satu bank swasta, inisialnya BCA. Bulan ini dia pensiun akhirnya si Mama. Mama ngasih beberapa temennya, pada saat itu nggak ada yang beli juga. Sekali lagi, umur 18, siapa yang mau beli? Ya, teman Papa, ya, Papa ngenalin temannya 4. Dari 4, temannya ada beberapa, yang closing 4. 2 diantaranya dengan suksesnya lapse, teman-teman. Oke. Nah, yang 2 sampai sekarang masih enforce. Tapi itu juga belinya nggak 2010. Ya, lalu gua banyak ikutan komunitas ya, ada badminton, airsoft gun, sepeda. Nah, dulu itu teman-teman ya, gua dari SD sampai SMA, mungkin kayaknya ada sekitar 5 tahun apa 6 tahun itu papa lesin badminton. Jadi badmintonnya rada bagus lah lumayan. Nah, itu jadi modal juga ternyata ya. Itu jadi modal loh ternyata. Nah, canvassing pernah, referensi pernah, dan terakhir adalah nasabah-nasabah yang baru klaim. Nah, pada saat teman-teman join di Prudential, di Legacy awal-awal, pasti teman-teman dikasih tahu caranya gimana bikin list nama 100 nama, betul nggak teman-teman? Ya, oke. Ini dulu kebiasaan menunda. Ya kok nanti bikinnya 5 dulu, ya kan? Bikin 10 dulu. Nggak bikin-bikin. Nggak bikin-bikin waktu itu ya. Jadi kalau teman-teman leadernya sekarang ngingetin buat bikin list 100 nama, bikin yang bagus, bikin Excel. Nah, itu boleh belajar dari Sarah sama Krisna. Itu bikin list namanya bagus banget, teman-teman. Nah, terus teman-teman ada satu quotes yang kemarin Sabtu gue ada ceritain juga bahwa ternyata hal besar yang kita dapetin itu semuanya diawali dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan semangat yang besar, teman-teman. Oke. Hal besar diawali dari hal kecil yang dilakukan dengan semangat yang besar. Wah, gue baca buku quotes ini di satu buku ya, gue semangat banget. Gue semangat banget untuk dilakuin di dalam kesehariannya gue. Nah, oke. Nah, sekarang tadi tuh ada orang Tasik siapa ya barusan ya? Ada yang domisili di Tasik? Yang gue tahu yang sering ke Tasik adalah gue, Bung Ben, satu lagi karena Bung Ben dari Tasik. Ya, tadi siapa lagi ya, Koriko ada lagi ya? Pay. Oh, Faye. Oke. Wah, Faye, lu kalau bisa di Tasik ngebangun ya, itu asik lah, asik. Oke. Nah, jadi gue ke Tasik itu mulai dari 2011 ya. Tahun ini yang gue ke Tasik cuma 2 kali, teman-teman. Ya, satu adalah minggu kemarin yang closingnya 60 juta API. 2 bulan lalu closing 100 juta API, teman-teman. Jadi 2 kali ke Tasik aja 160 juta API. Tapi jangan dilihat sekarangnya. Nah, saya mau ajak teman-teman bawa mundur ke 2011 ya. Gimana nih ceritanya si Edo pertama kali ke Tasik? Jadi, gue punya saudara nih ya. Saudara gue ini, gue manggilnya Ape ya, mungkin paman. Nah, waktu umur 20 tahun itu, gue baru tahu gue punya saudara yang fisiknya modelnya kayak begini. Karena apa? Nggak pernah ketemu, teman-teman. Nggak pernah kenal.
Nah, papa gua itu seneng batu mulia, teman-teman, safir, jamrut gitu ya. Nah, si paman gua ini dia nanya ke papa gua datang, Kak Ojen, ya awas abis ini ada yang mau nyokin nama babeh ya. Udah nggak zaman SMA ya. Kak Ojen, ini batu bagus nggak? Nah, singkat cerita, mereka ngobrol batu, terus gua duduk. Terus papa gua bantuin, dia bilang gini, kok udah punya asuransi belum? Wah, papa gua nggak pernah training nih. Ngomong gini udah pasti ditolak lah, gitu kan. Nah, terus, oh asuransi mah udah banyak, gas loba katanya. Oh, terus gue bilang, Ape, tapi kalau misalkan Edward datang ke Tasik, ya mampir-mampir main, lihat-lihat polisnya punya Ape, boleh nggak? Ya, papa gue bilang, terus dia bilang gini, ya mau main mah boleh-boleh aja, cuman asuransi mah udah punya. Ya, kalau teman-teman jadi saya berangkat nggak ke Tasik? Enggak, atau iya, belum tentu ya. Gue pikir di Bandung juga lagi nggak ada janji, ya. Terus gue kalau lihat orang tuh, misalnya orang yang kerja jadi sales ya, wah pergi keluar kota, luar kota. Gue juga pengen cobalah, ya, gue coba. Komisi gue pada saat itu, ya, API-nya 40 juta aja belum ada, ya. 40 juta itu komisi sejuta. Ini komisi baru 350.000 ya. Jadi API baru 14 atau 15 juta API lah. Komisi 350.000, kondisi nggak punya uang. Gue berangkat. Nah, berangkat pakai bajunya rapi dong. Gue nggak modal beli celana kain, kemeja, sama beli sepatu pantofel di Cibaduyut. Ya. Terus bawa tas, punya laptop waktu itu nyicil, pergilah ke Tasik naik travel. Nggak punya mobil, teman-teman waktu itu. Berangkat ke sana. Datang nih ke si toko ini. Teman-teman lihat ada namanya toko Tambora. Nah, ini sejarah pertama gue di Tasik nih. Begitu datang, cuman cerita-cerita sedikit, nggak banyak omong nih. Ya udah bikinin 500.000. Gue tahu ini pasti beli nggak enak punya nih ya. Keponakan ya, udah lama nggak pernah ketemu, tiba-tiba datang ke Tasik nggak modal, pasti dia beli nggak enak punya. Nggak apa-apa ya. Yang penting hatinya gue ngebantu dia. Betul nggak? Beli enak nggak enak terserah dia lah. Beli 500.000. Waduh bingo ya. Aduh nggak nyangka. Terus dia nanya, Edward mau kemana lagi? Saya mau makan dulu, Pe. Emang nggak ada janji lagi? Saya ke Tasik cuma mau ke rumah Ape aja. Gitu ya, nggak ada janji lain ya. Ya udahlah, balikin ongkos travel lumayan ya. Gini aja, kamu datang ke toko adik sepupu saya katanya. Tuh, namanya toko resik ya. Lu lihat namanya toko resik. Nah, datanglah gue. Tapi gue pergi naik apa? Belum ada Gojek. Ninja mobil nggak mungkin dong ya. Pinjam motor, aduh dipakai pegawai. Anaknya punya sepeda, sama anaknya si Grace. Sepedanya nggak ada rem, tahu sepeda torpedo yang kalau ngeremnya masih ditahan pedalnya. Nah, gue pakai itu ya. Gue naik sepeda, begitu nyampe tokonya kan gue udah bawa tisu nih. Lap dulu ya. Kemeja, lu tahu panasnya Tasik ya. Pakai kemeja tangan panjang naik sepeda gitu kan. Jadi bawa kemeja 2 apa 3. Datang ke sana, oh, dari mana? Mau nagih ya? Oh, bukan. Saya Edward, anaknya Ojen dari Bandung. Oh, iya. Ada apa? Katanya. Terus nggak lama, dia tuh ada yang telepon. Dia ada yang telepon. Ya. Sok, masuk dulu, masuk, duduk. Terus dia telepon. Si tantenya udah umur 60, dia bilang gini. Oh, mana yang milu anu 1 juta? Nu 500. Yang orang nu 1 juta, we. Ya, yang Jakarta mungkin bingung. Oh, kamu ikut yang 500, saya ikut yang 1 juta aja. Tiba-tiba gitu. Belum ngejelasin nih ya. Sok pang buatin yang 1 juta per bulan. Bingo kedua, itu ya bingo kedua. Nah, itu ya. Nah, udah gitu, closing tuh teman-teman, closing. Gue pindah ke toko satu lagi, adiknya si toko resik, toko pemuda nih. Ini sejarah ketiga ya. Datang lagi ke sana, pas udah nyampe sana sama, dia telepon juga closing lagi 1 juta. Dan pulang ke Bandung bawa API hampir 20 apa hampir 30 juta lah teman-teman. Senang nggak? Senang banget. Gila ya, gue bingo di grup ya dari Tasik, live bingo from Tasik, wih gitu kan, senang banget. Begitu pulang, toko resiknya nggak isut karena punya saraf kejepit. Gue balik lagi ke sana kan, medical check up, terus dia bilang gini, aduh Edward, kalau ribet mah kayaknya nggak jadi juga nggak apa-apa, katanya gitu. Waduh, gimana ya? Terus gue ngobrol, akhirnya singkat cerita tetap dilakuin dan pengecualian dia tetap mau. Nah, kenapa gue tulis sejarah? Toko Tambora tuh dia ngenalin. Nah, toko resik ini pengalaman gue klaim yang kedua.
Ya, pertama di Prudential pengalaman klaim gue pertama siapa? Diri saya sendiri, usus buntu waktu itu ya. Nah ini nasabah kedua, saya telepon. Ini bisa klaim nggak? Bisa kok. Nah, kok mau klaim di mana? Di Solo. Dulu belum cashless kayak sekarang, teman-teman. Klaim belum online. Ya, jadi apa yang gue lakuin? Sebenarnya kan gue tinggal ngasih formulir, dia ngeprint beres ya. Tapi gue mau doing extra miles. Ingat ya, hal besar di awal dari hal kecil yang lo lakukan dengan semangat yang besar. Akhirnya gue ke Solo lah, ya, naik kereta tiket 300.000, ya, pergi ke sana, bantuin klaim, puji Tuhan klaimnya dibayarin semua teman-teman saat itu. Oke, nah kalau kota kecil itu ibarat ya peribahasa katanya kalau jarum jatuh sekota bisa dengar katanya. Gila pedas banget ya, pedas banget ya. Nah gara-gara satu klaim itu dia cerita ke sini seitu ya. Ngenalin lagi, teman-teman tahu nggak, toko resik ini yang minggu lalu closing 60 juta API. 2011 polisnya 1 juta per bulan. Ada yang mau tebak nggak hari ini polisnya berapa juta per bulan? Ada yang mau tebak? 5 juta. Hari ini yang toko resik 18 juta per bulan, teman-teman. Ya, toko resik itu. Toko Tambora tadi 500.000 jadi 10 juta per bulan, teman-teman. Ya. Terus toko pemuda tiba-tiba anaknya klaim demam berdarah. Ya, klaim ke Bandung, ya. Ini saya cerita apa adanya, nggak banyak materi karena kan ini mah cerita benar-benar yang kita alamin ya. Anaknya DB, kita urus, dibayarin, ya. Terus dia nanya kan, Edward kapan lagi ke Tasik nanti sama tante diajak makan? Gua ke Tasik lagi dong, panggilan dong. Datang makan, ditemenin makan sama si mamahnya toko pemuda ini sekarang udah almarhum. Terus dia, yuk ikut saya katanya ke rumah teman saya, dianterin pakai mobil, pakai supir sama dianya. Datang, namanya ada toko Merlin. Si tantenya, oh kamu ikut asuransi? Saya mah asuransi udah kapok, dulu klaim juga nggak ada yang ngurusin. Wah, kamu kalau masuk ke keponakan saya pasti diurus, kata si tante ini. Kan anaknya baru klaim. Tuh, toko resik juga habis klaim. Hampir 30 juta dibayarin semua. Ya udah deh ikutan. 2.500.000, teman-teman. Gila, itu bingo mantap gitu ya. Itu, nah terus saya bilang dong, nah ini si Tante Merlin nih. Tante, anaknya di mana? Oh, anak saya di Bandung, Edward. Jualan ekspor kayu, produksi kayu ekspor, bikinin kusen katanya. Tante, boleh nggak kenalin saya? Wah, anak saya mah nggak akan mau, Edward, percuma. Bener, gua telepon di depan si Tante, nggak mau. Nggak mau, ya. Lu tahu yang aneh lagi nggak? Si Tante, 3 bulan baru bayar polis karena herpes si Tante teh. Ya. 3 bulan kena herpes si Tante. Pas datang, oh gue ingat, si Tante dulu kecewa sama asuransi, nggak ada yang ngurusin asuransi. Gue datang lah ke Melinda. Gue urus, dibayarin semua. Ada anaknya. Terus anaknya ngomong gini, wah Edward, kamu ya kalau asuransi kerjanya gini mah orang pasti banyak yang mau. Kenapa emang kok? Saya dulu mama sakit, agennya nggak ngurus, semua saya yang ngurus. Saya sampai kesel sama agennya. Saya kan nggak ngerti apa-apa. Boleh nggak kok saya ngobrol sama kok nanti ke kantor? Oh iya datang aja, boleh dong. Tadinya telepon ditolak ya, tapi ini nggak langsung berbulan-bulan tuh dari hubungan. Gue datang ke si Koko ini, udah gitu ngobrol, cerita, ya udah Edward bikinin ya, bikinin berapa kok? Terserah Edward bikin aja yang bagus ya. Gue bikinin PHS tipe G 2.350.000 seorang suami istri anak. Pas bikin 10 juta sebulan teman-teman, 4 orang teh. Saya datang ya. Berapa ini Edward? Ini case salah satu case pertama gue yang besar teman-teman. Ya. Jadi dulu kalau ketemu nasabah, asuransi berapa? Ya paling kecil sih 500.000 tante. Jadi closingnya 500.000 gitu ya. Sangat sulit untuk dari keadaan gue yang nggak punya uang waktu itu untuk memberikan premi yang sesuai kantongnya dia. Ya, kemampuan tiap orang kan beda. Ya. Nah, tapi pada saat itu gue dengerin satu speaker ya, terus dia bilang harus kasih premi yang terbaik buat nasabah, jangan ukur pakai kantong kita katanya. Terus gue bikin ilustrasi 10 juta per bulan. Datanglah gue kasih nasabah nih ya.
Waktu gue bikin 10 juta, tahu nasabahnya bilang apa? Nah, aduh, gue pikir bakal ditolak. Aduh, Edwan, ini terlalu mahal. Ya 10 juta mah kayak nyicil rumah. Kan itu di pikiran gue nih. Asumsi nih. Oke, Edward, jalanin aja. Saya tanda tangan di mana? Enggak nawar. Tahu gitu gue bikinin 20 juta sebulan harusnya dulu ya. Nah itu, karena ngukurnya pakai dompetnya si Edward. Nggak ngukur dengan kemampuan nasabah. Nah, tadi malam, karena buat bahan sharing, gue udah hitung-hitung teman-teman ya. Ini adalah list nasabah gue di Tasik. Dari atas sampai bawah. Ya. Selama kayaknya case di Tasik itu baru besar sekitar tahun ke 2014 lah. Gua SUM sampai kemarin. Ya, ada yang mau tahu nggak berapa total FPI yang gua dapetin di Tasik? 1,76 M. Oh, udah kelihatan ya tadi ya? Iya. Udah kebaca, Oke. Dok, bukan kelihatan, Dok. Iya, tadi pas ini gua pikir nggak ini, nggak kecil, Slide. besar dan jelek. Ya. Slide. Oh, iya, iya, iya. Nah, total FPI di Tasik, teman-teman ya, 1,76 M. 1,76 M, teman-teman. Wah, gila loh. Nggak pernah kebayang datang ke Tasik 500.000, teman-teman. Ya. Jadi kalau hari ini lu closing 500.000, ya, terus bilang ke leadernya, Der, kenapa gue closing kok 500 terus ya? Jangan remehin, Cili dia bilang bagus, jangan remehin benih yang kecil katanya yang kemarin gitu ya. Jangan remehin. Nah itu teman-teman yang saya alamin ya. Jadi modalnya apa? Yang pertama untuk ngebangun market, modalnya ini. Ya, kembali ke slide yang awal. Ya. Bukan ngomong sok-sok value, ada rahasianya nggak? Nggak ada rahasianya. Service, semangat, antusias, gitu teman-teman. Itu yang saya lakuin. Nah, ada masa-masa juga waktu itu gue bilang gini ke Ica ya, Ica gue mau ke Tasik. Waduh, lu ke Tasik. Ica waktu itu lagi hamil Jaden, nggak ada mbak di rumah, gue tinggalin ke Tasik 2 hari. Ya, terus emang ada closingan di Tasik. Ya, kan kadang-kadang kita pergi ke Tasik kalau ada panggilan atau ada klaim, ya, atau ada misalkan kayaknya ini orang udah telepon, udah interest, baru kita ke Tasik ya. Gue itu berangkat ke Tasik, belum tahu mau closingin siapa, teman-teman. Belum tahu. Nah, terus Ica bilang, aduh, lu kalau belum ada yang pasti closing mah, nanti aja ke Tasiknya. Gue bilang, enggak lah, gue coba ke sana aja lah. Ya, gue ke sana. Oh, biarin kajian naik sepeda juga di sananya gitu ya, walaupun capek gitu ya. Tapi luar biasanya, setiap ke Tasik, mungkin hampir nggak pernah nggak bawa case pulang. Hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah. Nah, waktu itu pas Ica lagi hamil, sayangnya, kajian teh apa ya? Daripada, maaf, gue ingetnya baca ke Bandung terus, maaf. Biarpun, kalaupun, nah betul, thank you, translator ya Mike. Nah, terus, tadi sampai mana sih? Sampai mana? Gue lupa. Sampai Jangan Jaden nggak bawa case. hamil Oh, Jaden. oke. Ica nanya. Waktu itu si Ica lagi hamil cukup besar, terus gue tinggalin ke Tasik. Terus pas gue pulang, aduh Ca, sorry nih, gue udah dari Tasik ninggalin lu 3 hari 2 malam, tapi nggak ada yang closing. Jadi ada momen juga nggak selalu semangat kayak gitu. Ada momen nggak kayak gitu juga. Kalau pergi, istri gue kan kadang-kadang dia nggak nanya nih, lu lagi di mana? Karena gue tahu gue lagi kerja ya. Nggak dia kontak pun gue kontak. Cak, aduh puji Tuhan pisan, tadi closing nih 5 juta sebulan. Semangat dong kalau gitu ya. Ini kok nggak kontak-kontak ya pas malam. Gimana hari ini, Duar? Belum. Tapi siapa tahu besok ada. Tapi pas pulang 3 hari 2 malam, kondisinya si Ica lagi hamil, gue tinggalin, and then pulang nggak ada closingan. Gitu. Pernah ada masa kayak gitu juga. Kembali lagi ke melihat namanya big picture, teman-teman. Ya. Kalau kita ngelihatnya cuma little picture, mungkin saat itu down. Ya. Down boleh nggak? Ya boleh. Jangan lama-lama. Setengah hari aja udah gitu jalan lagi. Lama-lama ya. Setengah hari aja udah. Ya. Kalau nggak 2 jam, udah ngopi, recharge, udah jalan lagi gitu.
Nah, itu yang di Tasik. Sampai hari ini masih gua lakukan, teman-teman. Masih gua lakuin ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Mungkin kita ngobrol santai aja ya. Siapa tahu ada yang mau nanya. Nggak ada ya? Dok, Nah, ya. gue penasaran nih dok. Mungkin ada beberapa orang penasaran karena tidak melakukan seperti yang lu lakukan dia. Awal-awal, lu berangkat ke Tasik dengan tanpa kejelasan gitu ya. Itu teh ada siapa yang ngajarin, lu lihat dari mana, atau lu punya kepercayaan itu gimana munculinnya pertamanya gitu dok? Oh, simple kok, Riko. Gue cuma mikir. Di Bandung kalau gua nggak ada janji juga gua nggak ngapa-ngapain kan. Daripada gua nggak ngapa-ngapain aja gitu. Jadi menurut gua setiap kejadian atau setiap pertemuan yang ada pasti ngasih something lah. Mungkin berkatnya nggak selalu bentuknya API mungkin ya. Nggak selalu bentuk premi yang issued, betul nggak? Mungkin bentuknya adalah itu jadi cerita sukses story ketika one day lu udah kita jadi orang besar gitu, gue bisa ceritain bahwa gue pun pernah lo ngelakuin hal ini gitu. Sesimpel itu sih dulu mikirnya Riko. Wow, tapi yang menarik dok, lu berpikir gini, one day ketika kita jadi orang besar, padahal lu dulu, ya lu tahu lah, duit nggak ada, ke Tasik naik sepeda, beli baju, beli sepatu, beli celana di Cibaduyut hanya karena buat ke Tasik. Tapi lu udah punya kepikiran, someday ketika gue jadi orang besar, gue punya cerita. Wow, itu menarik dok. Thank you, Gue thank ini you. sih, gue percaya sih kok, maksudnya kalau di Prudential ya kan karena gue datang setiap Sabtu, hampir nggak pernah bolong lah dulu training gitu ya. Adalah kadang-kadang bolong, tapi karena sering tertanam di dulu dynamic ya, itu tuh nempel tau nggak? Nempel liatin orang berhasil. Dan masa gue nggak bisa gitu ya? Masa gue nggak bisa sih? Mungkin nggak cepat datangnya karena gue masih 18. Tapi gue kayaknya bisa liatin Ko Andre. Gue itu kenal Ko Andre dari zaman Ko Andre SUM income-nya masih 40 juta per bulan, teman-teman. Ya, tahu Ko Andre. Dulu waktu gue masih SMP, segereja juga sama Ko Andre. Ya mungkin Ko Andre nggak inget gue, tapi gue inget dia. Nah, kayak gitu kok. Jadi berani. Nah, ini yang pertama dan masih gue lakuin sampai sekarang. Ada cerita lucu juga, gue lagi kena Sabah nih, ya. Kan pakai sepatu pantofel, pegel tuh. Terus gue lepasin sepatu gue yang sebelah kiri. Pas gue pakai lagi, kenapa tinggi sepatunya kok beda ya? Ya, pas gue lihat ternyata si sol yang kotak belakangnya tuh lepas. Jadi lagi di toko Tambora lepas, lagi toko lepas, terus gue berdiri, anjay ini gimana nih sol sepatu lepas gitu kan. Jadi pernah juga ya, lucu lah. Nah, itu yang pertama. Jadi kembali lagi ke antusias gimana kita ngebangun banget. Menurut gua butuh keberanian ya. Kita itu teman-teman sebenarnya nggak pernah kehabisan list nama. Tuh. Ya, ada yang setuju nggak sama gua? Kita itu nggak pernah kehabisan list nama. Tapi mungkin ada dong di Zoom ini yang berpikir bahwa tapi sekarang gue lagi nggak punya list nama. Ada dong pasti ya. Nah, satu, kita nggak pernah kehabisan list nama. Yang kita habis apa? Kita cuman kehabisan keberanian aja untuk kontak orang. Ya, gue kasih story ini nih. Pernah nggak si Edward ini prospek orang nggak kenal? Pernah, dan closing teman-teman waktu itu ya. Lagi di suatu mall, gue bawa stroller sama anak gue. Terus ada engkong-engkong nih, dia bawa anak, bawa cucu, ya. Terus biasa kan, udah punya anak kecil, si engkong ini nanya, Dek, anaknya lucu ya, katanya. Berapa tahun umurnya? Setahun Om. Om ini cucu Om yang keberapa? Cucu yang pertama. Oh, lebih umur berapa? Ngobrol seperti itulah. Orang bilang basa-basi, gua bilang ini connecting. Kayak orang bilang basa-basi ini connecting. Nah, terus udah gitu, nggak lama, jadi ngobrol nih, Om tinggal di mana? Ya, kamu tinggal di mana? Biasalah, itu klasik banget. Nah, tiba-tiba anaknya si Om ini datang. Ya, si Om, enggak, karena jauh pisan, Korea singkongnya udah 70 tahun. Ya, tantenya udah 60 kan nggak mungkin dia melahirkan, ya. Enggak. Nah, terus udah gitu, datanglah. Oh,
Vi, dia ke anaknya namanya Vivi. Vi, ini anaknya Vi, katanya. Kenalin nih, oh iya Ci, hai. Ya, udah ngobrol sama si Fanfan namanya. Hai, suaminya. Tinggal di mana? Oh, kamu kerja di mana? Oh, saya di Prudential, Ci. Ya, udah nggak kayak Koriko zaman dulu. Mana di Prudential? Kamu di Prudential? Enggak lah, Prudential mah sampingan. Udah nggak gitu. Waktu tanya, lu ngerjain apa? Saya di Prudential, Ci. Jawabnya confident, berbeda. Kalau Cici di mana? Oh, gue di banking. Tukeran nomor telepon, terus gue bilang gini pas mau pulang. Ci, boleh nggak kapan-kapan gue main ke rumah lu, ya. Pengen ngobrol-ngobrol, kan anak juga seumuran, ya. Oh iya, boleh, nanti kabarin aja. Kadang-kadang kan orang cuma basa-basi ya ngomong gitu ya. Itu berapa hari kemudian beneran gue telepon. Terus gue datang ke rumahnya. Gue bawa odading, gue inget. Bawa odading di Sumbersari. Hujan lagi, nyampe rumahnya odadingnya basah. Basah, nggak dimakan juga waktu itu. Terus datang, ngobrol, jadi dia yang kasih makanan. Ngobrol lama, kayaknya sejam setengah. Terus nggak lama gue pulang. Gue pulang aja, gue nggak ceritain Prudential, gue nggak cerita. Gue pulang, 2 minggu kemudian gue kontak dia lagi, datang lagi ke rumahnya. Tahu closing 2.500.000. Ya. Terus gue bilang, Ci, kenapa lo ngambil insurance ke gue? Sebenarnya sih kalau kita di banking kan ada ini ya, ada Bank S ya. Terus teman-teman kita juga yang seumuran banyak sih di asuransi. Tapi si Koko senangnya sama kamu. Kenapa, Ci? Gue bilang bisa gitu. Jadi semua teman si Koko yang nawan asuransi datang, nggak lama ngobrol langsung asuransi. Cuman lu satu-satunya orang yang datang dan nggak ngomongin asuransi di pertemuan pertama. Dia bilang gara-gara hal kecil gitu, kebayang nggak? Ya. Oh gitu sih. Nah di situ gue realize bahwa connecting tuh hal yang penting. Ya, itu hal yang penting. Akhirnya bingo. Ya. Ada juga satu, tapi orangnya kayaknya udah mau closing nih sama tim gue sama si Martin, namanya Albert ya. Gue punya teman namanya gue punya teman gue di Game Master, tiba-tiba si Jaden anak gue ngomong ini, itu tuh ada teman aku pih ya, terus ngobrol, jadi ngobrol sama bapaknya, tukeran nomor handphone, gue ajak makan ke Toby Estate, ngobrol seru ngobrolnya, tapi di awal dia tiba-tiba bilang, oh kalau asuransi mah gue udah punya agen yang bagus katanya gitu ya. Oh ya nggak apa-apa kok, kita mah cuma ngobrol aja gitu kan. Terus gue nggak pernah follow up lagi juga ya. Ternyata surprisingly temennya si Ko Martin ya. Tadi malam dia kayaknya baru pulang dari nasabahnya jam berapa tuh si Ko Martin? Jam 10 gitu ya kok. Jam 9 baru pulang prospek kayaknya. Ya karena ya gue nggak follow up. Oh jam 12 ternyata ya. Semoga bingo ya bro ya. Nah tapi kalau gue follow up, gue jaga hubungan ya. 2 minggu sekali, 3 minggu sekali gue ajak dia ngopi, ngobrol, ngopi lagi, ngobrol lagi, ngopi lagi, ngobrol lagi. Gue yakin antara kerekrut atau enggak jadi nasabah juga pasti bisa. Gitu. Jadi yang tadi Mike bilang ada polanya, betul. Ya itu cerita Tasik. Satu lagi cerita market badminton. Ya, anyway, gue waktunya sampai jam berapa, Koriko? 15 menit lagi masih bisa? Bisa banget, Dok. Santai aja, Dok. 2 menit ya. Nah, market badminton. Nah, market badminton ini, teman-teman, sampai hari ini masih gue jalanin. Karena ini hobi gue, dan connecting di saat olahraga tuh enak banget, gampang banget, simple banget. Ya. Jadi, gue punya satu nasabah, ya, namanya Yani. Ini nasabah pertama gue di Prudential. Pertama, ya. Nah, di tempat si Yani ini, kan gue suka nongkrong dulu. Ada namanya si Odi, ya. Nah, si Odi bilang, oh gue senang badminton. Nggak ngajak gue. Terus gue inisiatif, gue proaktif. Gue bilang, kok boleh nggak gue ikutan badminton? Ya boleh sih. Temennya banyak nggak kok? Ada kita ber-12. Seumuran Koko semua. Ya, waktu itu Odi umurnya 30, gue umurnya 20 waktu itu. Beda 10 tahun gapnya. Tapi karena gue main badminton ada lumayan, gue ikutan lah gitu ya. Nah di lapang itu dulu kalau lo ingat ada orang dynamic namanya si Adele. Ya, Adele main di lapang itu. Ya, tapi tetap kita tetap bisa closingin beberapa orang yang di lapang itu. Nah, ada satu namanya si Koheri. Ya, ini nama samaran bukan namanya. Kalau nama asli pasti beberapa
tahu soalnya ya. Nah, biar enak. Nah, si Harry ini ngajakin gue, wah lu mainnya bagus. Kita pindah yuk ke lapang Mesri katanya. Ya. Nah, di lapang Mesri, gue ketemu sama grup om-om. Ya, ketemu Komiming, Koriko di sana gue. Komiming itu dulu partner gue Star Club teman-teman saat itu. Nah, karena Komiming jadi agent, akhirnya gue pindah lapang lagi. Kan udah ada Komiming, gue pindah lapang jadinya. Gue pindah lapang lagi. Pindah lapang, sampai hari ini, teman-teman. Gue masih badminton dan pindah lapang. Terakhir gue main di lapang Komartin. Ya. Komartin udah jadi agent nih, udah mau jadi AD. Nanti jadi AD, gue pindah lapang lagi kayaknya. Udah si Komartin jadi AD nih. Biarkan lapang basahnya buat dia gitu ya. Nah, tapi itu pola yang gue kerjain, teman-teman. Nah, satu, kalau teman-teman masuk ke satu komunitas, untuk bisa jadi gaul sama mereka, teman-teman taklukkan dulu central of influence-nya. Jadi di lapang badminton ini ada satu om-om ya, kumisan ya, kayaknya dia salah satu paling kaya di lapang itu karena kita lapang badminton semua dibayarin sama dia. Pesen jus, Pokari, apapun dia bayarin di lapang itu, tau nggak? Jadi gue dateng ya. Sampai hari ini gue kalau ke lapang dia ya, anyway dia juga nggak beli polis sama gue si om ini teh, karena adiknya agent di perusahaan asuransi yang kuning ya. Tapi setiap badminton nih ada yang jatuh, wah you harus beli Prudential sama si Edward. Ya nadanya beneran gitu ya. Sekarang anaknya si om ini jadi agennya si Joshua karena temennya Joshua kebetulan ya. Terus misalkan gue lagi main, mukulnya nggak, misalkan mukul terus masuk, selalu ya om-om iseng gitu. Waduh, ini terlalu banyak kerja di Prudential, makanya energinya habis. Selalu bilang kayak gitu. Tapi kan gue sama si om ini jadi dekat ya. Gue waktu itu umur 25, si om udah 50. Gapnya 25 tahun. Ya. Di lapang itu ada namanya Ko Haryadi. Ya, Ko Haryadi closing sama Komiming dulu 10 juta per bulan 2015. Ya. Ada namanya ada satu orang punya bus, ya busnya banyak banget. Sama gue nggak bisa di closingin karena nggak deket kan. Sama Komiming closing 25 juta sebulan di lapang itu, teman-teman. Ya. Ada yang nasi campur di Bandung, teman-teman pasti tahu. Nah, nasi campur ini closing sama gue 5 juta sebulan. Ya. Begitu udah agak kering, pindah lapang, tapi nggak langsung pindah banget. Nanti kapan jadi sebulan sekali mainnya gitu. Itu kan tetap harus di-maintain. Nah, kita pindah lapang lagi. Jadi satu teman-teman, kita nggak pernah kehabisan market. Nggak pernah kehabisan market. Ya. Kenapa saya cerita kayak gini? Karena Edo aja yang nggak punya market, hari ini bisa, teman-teman. Ya, apalagi teman-teman yang join Prudential, udah punya kerjaan sebelumnya, udah punya bisnis sebelumnya, udah terbiasa kerja dengan baik, teman-temannya banyak. Kalau hari ini teman-teman yang join umur 40, minimal kan lu udah temenan sama teman lu 30 tahunan kan, ya. Itu nggak usah building trust terlalu capek, itu udah simple banget. Ya paling branding yang lu butuhin supaya orang trust karena tahu lu di Prudential bakal bagus gitu kan. Ya. Cerita gini bukan jadi kalau jadi di Prudential harus susah-susah kayak si Edo. Enggak, message-nya bukan itu. Message-nya adalah ini aja bisa gitu. Apalagi teman-teman yang lain. Ya. Belum merasa sukses juga sebenarnya teman-teman ya. Tapi mungkin cara-cara ini bisa dipakai karena benar-benar saya nggak punya market. Gitu teman-teman. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang dulu gua nggak ngerti dan gua nggak lakukan. Ya. Gue nggak ngerti connecting dengan orang, connecting dengan siapapun, dimanapun, kapanpun. Nggak ngerti. Ketemu orang ya, ada teman gue nih, kadang-kadang pura-pura nggak lihat loh kalau dulu. Ya, kadang-kadang pura-pura nggak lihat. Ya. Kalau sekarang orang nggak lihat gue kenal dia, gue datangin dia loh. Bro, udah lama nggak ketemu, pasti gue minta nomor handphonenya. Ya. Gue belajar untuk proaktif. Ya. Ketemu orang, umur lebih muda, kasih tangan lebih dulu. Halo apa kabar? Namanya siapa Saya Edward, kenalin. Gitu ya. Canvassing pun pernah, teman-teman ya, canvassing. Oh ya, ini ada satu cerita gue canvassing namanya Teddy tuh ya, ada. Nah,
Tadi kan gue cerita, orang kalau join di Prudential umur 40, building trust sudah nggak repot ya, gampang. Tapi mungkin brandingnya. Karena misalkan tadinya, contoh nih, Ko Jimmy dulu, tadi sebelum di Prudential ngerjain apa Ko Jimmy? Retail, Kak. Retail, oke. Ya, retail. Gimana mengubah Jimmy si retail menjadi Jimmy pebisnis asuransi? Itu kan yang PR-nya, benar nggak bro? Betul, Ya. Kak. Thank you. Ya, contoh lagi saya tanya lagi nih. Paisia Alodia misalkan. Sebelum di Prudential ngerjain apa? Sekarang sambil ngerjain apa mungkin? Saya masih ingat kalau Pay skincare ya kalau nggak salah ya Pay ya. Oke. Jadi Paisi Skincare berubah jadi Paisi pebisnis asuransi itu kan ngerubah branding tuh butuh waktu, betul nggak? Betul ya. Kadang-kadang orang beli sama kita bukan nggak percaya sama kita, tapi dia nggak percaya lu cuman sebulan doang di Prudential, nasabahnya cuman gua satu terus lu udahan, atau lu bakal manjang. Itu pertanyaan orang tuh itu doang sebenarnya. Ya. Jadi si Teddy nih, teman-teman bayangin, saya canvassing dari 2012. Nah, canvassing, rumahnya deketan, terus udah gitu nggak beli, ya. Dulu tokonya satu hari pernah kebakaran nih si Teddy nih, kebakaran ya. Terus sebagai tetangga yang sigap, kita datang ke rumahnya, kita bantuin banjir ember gitu kan. Nggak penting, tapi ya udahlah bantuin lah. Ya. Gara-gara itu jadi deket. Kadang-kadang 2 minggu sekali gue datang ke tokonya. Ya, dia lagi jaga toko nih, sebelahnya Alfamart. Gue beli aja Pocari Sweat 2, modal 10.000. Kok temenin gue minum nih? Gue lagi kosong janjian, lagi nunggu orang, temenin yuk, nih gue beliin lo Pocari. Minum, setengah jam, minum Pocari. Ngobrol, connecting aja. 2012 canvassing, teman-teman mau tahu nggak dia closingnya tahun berapa? 2017. 2017. Ah, ini mah tahu, ini mah suara si Vivi ya, karena Vivi kenal sama Teddy-nya. Nah, bener. 5 tahun, teman-teman, baru si Teddy ini beli sama saya. Belinya gede nggak? Gede, teman-teman. Beli 15 juta sebulan, baru Teddy-nya. Kalau sama adik kakaknya total hampir 40 juta sebulan. Ya. Tapi kan nggak langsung 40 gitu, sekeluarga misalkan tadinya 10, istrinya, anaknya, totalnya 15, maksudnya gitu teman-teman ya. Terus adik kakaknya juga cukup berduit lah, berduit banget sih menurut gua. Nah, terus gua tanya nih, kok kan kita udah deket nih, gua mau nanya dong, lu kenapa beli polisnya baru 2017? Ayo, kenapa nggak beli dari dulu? Gua butuh omsetnya dulu kok. Gua bilang gitu, gua bercanda gitu kan. Jawaban dia ngasih gue pembelajaran yang besar. Dia bilang gini, bro, sebenarnya asuransi mah dari 2012 kan gue bilang nggak ada budget. Budget mah ada, ya. Cuman banyak orang teh, lo tau nggak tiap kan gue toko pinggir jalan ya. Ini sebulan sekali pasti ada agent datang. Langganan gua, anaknya jadi agent. Langganan gua, istri jadi agent. Temen SMA gua udah lama nggak ketemu datang. Ya, lo tahu. 5 tahun dari lu pertama nawarin sampai sekarang nih 2017 yang nawarin gua tolak tapi tetap datang cuman lu, dia bilang. Gila ya, gue pikir ya, gila lu, gue belajar banget loh. Yang datang nggak beli, gua nggak beli, tapi tetap datang itu cuman lu. Soalnya gue takut kalau gua beli sebulan 2 bulan orangnya udahan mau buat apa? Ya, jadi gua putusin gue belinya sama lu. Nah, canvassing pernah nggak? Pernah. Cuman mungkin bisa gini nggak ya teman-teman ya? Kita kasih kesempatan diri kita untuk coba punya kesempatan lebih lama. Ya, jangan 6 bulan susah udahan, ya setahun susah udahan, ya. Orang bisnis aja kadang-kadang 3 tahun nggak balik modal ditungguin. And then still nggak balik modal, udah 3 tahun gitu kan ya. Nah, lah kita baru 2 bulan, prospek 5, 10, kagak closing, rasanya pengen udahan. Gitu. Ya, terus tadi yang kedua proaktif ya. Proaktif tuh gue artinya dalam definisi berinisiatif kayak tadi ke si Teddy datang bawain Pocari Sweat ngobrol. Itu kan inisiatif, nggak ada yang ngajarin kan, benar nggak? Nggak ada yang ngajarin. Kalau di training, lu yang harus bawa Pocari ke toko nasabah terus ngobrol kan nggak ada. Itu kita proaktif, kita berinisiatif pengen jaga hubungan sama dia kayak gitu. Ya.
maka kita bakal punya market yang nggak pernah habis ya, baik rekrut ataupun secara klien ya. Dan ini bagus juga nih cara berpikir jangka panjang. Nah, kita jangan mikirin cuman buat 2022 doang. Sebenarnya kalau udah di bulan sekarang nih, udah mau masuk Q4 ya, kita mikirinnya buat tahun depan seharusnya. Oke. Kenapa mikirinnya gitu? Karena mikirinnya kalau kita finishnya Desember pas banget 30 Desember, nah ini sering ya. Issue-nya 30 Desember gitu, zaman dulu sering ya. Udah gitu ngos-ngosan. Jadi di Januari itu istirahat dulu, ya kan? Liburan dulu. Baru-baru kerjanya Februari, Maret, udah hilang lagi momennya. Dan gue juga nggak mempersiapkan musim berikutnya. Nah, yang gue lakukan sekarang juga, gue lagi mempersiapkan untuk Januari sebenarnya. Rekrut orang-orang yang baru, nabur cerita konsep dengan banyak. Mungkin tuainya nggak langsung sekarang, mungkin 3 bulan lagi pas Januari, misalkan pas ada bonanza gitu ya. Contoh kayak orang mau dapat bonanza, ya dulu gue kayak gini, misalkan 1 Agustus bonanza 70%, tiba-tiba semangat terus cari nasabah, dapat nggak bonanzanya? Nggak dapat. Nah, jadi harus prospeknya sebelum ada bonanza dong. Begitu ada bonanza, teman-teman udah punya bekalnya. Gitu. Nah, itu yang salah, nggak mempersiapkan musim berikutnya. Ya, kalau kayak bisnis mah kayak strategi mungkin ya, kayak orang-orang yang tekstil udah tahu ada lebaran apa sih, bulan Suro bakal sepi, dia simpen barang atau gimana, dia kan pasti mempersiapkan musim berikutnya. Ya, nggak langsung hajar stok barang terus kan serem kalau gitu ya. Perlu punya strategi buat mempersiapkan musim berikutnya. Ya, dulu nggak ngerti kayak begini teman-teman. Nah, sekarang kalau udah ada ya teman-teman jangan lakuin apa yang si Edward ini pernah lakuin. Yuk, mulai connecting dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Kita nggak pernah tahu nih orang bakal jodoh atau enggak sama kita. Ya, kita nggak pernah tahu. Ya, proaktif ya dan cara berpikir jangka panjang mempersiapkan musim berikutnya. Ya, ini quotes bukan karena gue merasa sukses, bukan ya. Ini memang tulisannya dari Nelson Mandela gini ya. Don't judge me by my success. Judge me by how many times I fell down and got back up again. Ya, mungkin hari ini ada yang lagi seru nih ya, ada prospek, belum bingo gitu kan. Nanti udah setahun 2 tahun lagi yang kayak gitu mah udah kebal, udah nggak kerasa apa-apa. Itu mah buat di awal aja, namanya juga memulai bisnis, bener nggak? Ya, tapi yang dihitung itu adalah berapa kali teman-teman down dan tidak memutuskan untuk menyerah. Nah, tadi judulnya yang pertama apa? Build your market ya. Tapi mungkin saya boleh juga tepat juga kalau ngasih cerita ini nih di slide terakhir ya. Namanya adalah bounce back. Ya, 4 bulan ini masa yang seru antara teman-teman mungkin yang baru join belajar atau teman-teman yang udah join dari awal tahun, 4 bulan ini lagi mikir saya lanjut apa enggak gitu ya, saya nyerah atau lanjut, saya berpikir masih ada 4 bulan lagi dan saya akan tetap melakukan yang terbaik apapun hasilnya, atau tinggal 4 bulan mah nggak akan keburu lah, tahun depan lagi aja. Sekali kita mikir seperti itu, tahun depan mikirnya bakal seperti itu lagi. Mayoritas teman-teman ya, mayoritas. Ya, gue pernah dulu zaman sebelum Start Club ada kontes namanya Rookie Club. Kontesnya itu Juli sampai Desember kalau nggak salah, dapatnya ke Malaysia. Nah, terus udah ngitung ya, pas mau final ada yang lapse, nggak jadi berangkat, nggak jadi qualifier, percaya nggak? Nggak jadi qualifier. Bete, aduh itu mah bete banget beneran, bete banget. Ya, kalau waktu itu gua mutusinnya gua udahan, sekali gua mutusin udahan, maka ya mungkin itu jadi habit untuk gua quit, jadi quitter gitu. Tapi nggak apa-apa, tahun depan gua ulangi lagi. Tahun depan gue ulangi lagi, tahun depan gue ulangi lagi. Setiap orang Januari mulai dari nol, gue punya kesempatan yang baru. Ya, anehnya kadang-kadang kalau kita misalkan tahun lalu bagus nih punya prestasi, terus kita sering dong mengulang atau memperkatakan
waduh iya tahun kemarin bagus nih, gini. Happy dong, perasaan happy-nya muncul lagi, padahal momennya udah lewat. Ya. Tapi anehnya kalau kecewa, ya itu nggak sebentar, tapi diulangnya lebih lama biasanya gitu ya. Ya nggak? Oh iya tuh gue pernah gagal 7 tahun lalu, ya masih diingat-ingat ya. Sedangkan kadang-kadang hal yang senang, ya intinya adalah jangan terlalu senang atau terlalu sedih dengan satu keadaan, karena itu temporary, nggak permanen. Ya, sedih sebentar, silakan. Senang juga nggak boleh terlalu lama, ya. Bounce back masih ada 4 bulan, ya. Di antara kita baca bareng boleh yuk, kita unmute yuk, baca bareng yuk. Yuk, 1, 2, 3. Di antara banyak orang yang dalam menghadapi tantangan, di sini bertahanlah. Kesulitan itu bersifat temporary saja. saja. Bukan menyerah itu. Permanen adalah tidak bijaksana jika pesan permanen, sesuatu yang bersifat temporary. bounce Time to bounce back. Ya, banyak orang yang mau nyerah, bertahanlah, oke. Susah itu temporary, nggak selama yang susah. Minggu ini nggak dapat janji, susah, oke. Minggu depan belum tentu. Mungkin minggu depan lo akan mengeluh betapa sibuknya lo dan lo nggak punya waktu. Gitu ya. Minggu ini nggak ada closingan, mungkin minggu depan lo bisa 6 case kayak Korea minggu kemarin, itu nggak pernah tahu. Tapi namanya nyerah, itu sifatnya permanen. Udah final, lo udah menutup pikiran lo bahwa tidak mungkin lagi dilakukan, dan nggak bijak untuk ambil keputusan permanen yang sifatnya sebenarnya cuma temporary. Gara-gara ditolak 5 kali terus lu bilang gue mah mau udahan, itu nggak bijak ya. Saya ngajak teman-teman dalam 4 bulan kita bounce back, teman-teman. Punya market yang baru, ya ngebangun lagi. It's time to bounce back. Kayaknya hari ini itu aja karena materinya udah habis. Thank you teman-teman. Koedo ada pertanyaan kok. Yuk. Dok, pertanyaan dong. Lu belajar dari mana mindset kayak gitu, Koedo? Apa tiba-tiba udah ada di lu aja, atau lu lakuin sesuatu untuk maintain mindset positif ini? Ya karena gue ada di Legacy aja, nggak pernah bolong sama sesi, nggak pernah Senin Sabtu gue nggak ikutin, ya nggak pernah, itu aja nggak pernah. Ada yang jagain berarti ya, Kak ya? Ya maksudnya gini loh, di Prudential salah satu yang senang tuh gini, kayak misalkan sekarang gue berbagi ilmu nih ya, gue itu berbagi tanpa takut merasa akan kekurangan, ya enggak? Nah, minggu lalu ada 2 minggu lalu Yohanes bagus, dia cerita banyak apa yang dia lakuin, bahkan market survei-nya dia kasih, dia mau berbagi tanpa dia akan kehilangan, bener nggak? Ya, menurut gue itu bagus banget. Coba sekarang kalau ditanya nih ya, misalkan bisnis skincare lagi sepi, ada nggak kumpul-kumpul begini? Yuk teman-teman kita pikirin gimana skincare bisa rame 200 orang ngumpul, kan nggak mungkin, nggak ada itu ya. Ya, dagang kain lagi sepi, ya jangankan lagi sepi, lagi rame aja ditanya, kok gimana dagang? Kersepi, padahal lagi rame, coba ya. Jadi nggak ada yang punya komunitas kayak kita begini, selain bisnis jaringan. I mean MLM juga termasuk ya, insurance salah satunya. Nah, punya komunitas tuh bisa jalannya bareng. Makanya gini, 40 Days Project kenapa menyenangkan? Karena jalaninnya bareng-bareng. Ya, coba kalau 40 Days Project Maria sendiri misalkan. Belum tentu ngejalanin nggak, kalau gridnya nggak terlalu kuat. Ya, tapi Maria bakal semangat kalau 40 orang ngejar poin sama-sama, on cam sama-sama, datang sesi on time, pakai baju rapi sama-sama, dengerin antusias sama-sama. Kan itu yang bikin asiknya. Bener nggak? Kebersamaannya yang bikin asik, yang bikin seru. Makanya kalau mau kitanya growing di Legacy, ya mesti tertanam. Gitu. Mesti ikut coaching leader gitu ya. Sabtu ikut, ya pasti positif lah, nggak mungkin enggak itu. Wow, thank you Koedo. Jadi belajar banyak dari Koedo ya hari ini. Tadi aku melihat kehidupan Koedo ya, dari cerita Koedo. If you cannot do great things, Koriko, do small things in a great way. Nah ini Koedo banget.
Ya, kalau hari ini kita belum bisa melakukan hal yang luar biasa, teman-teman. Lakukan hal-hal kecil dengan cara yang luar biasa. Nah, Dengan semangat yang Koedo besar, sangat kata Ko Edo menunjukkan ya. itu ya. Yes. Ya, bukan kehabisan list nama ya tadi. Ternyata kita kehabisan keberanian. Keren banget. Ya, wow. So, bolehkah teman-teman kita unmute dan kita bilang thank you banget Ko Edo. Edo, Thank you banget. keren Thank you bisa. banget, Edo. Thank you, Edo. Thank you, Edo. Thank you, Edo. Sebuah kebanggaan Keren. sebagai orang tua adalah ketika kita punya anak dan anak kita boleh melihat lebih jauh, melangkah lebih jauh, ngelakuin lebih hebat. Kita sebagai orang tua itu jadi orang tua yang bangga. Oke, dan itulah yang kita lakukan di Legacy, teman-teman. Harapan kita bahwa dari generasi ke generasi, dari leader ke timnya semakin lama ada ide yang lebih keren, ada kreativitas yang lebih kuat lagi. Dan harapan kita adalah banyak dari kita, bahkan setiap orang yang hadir hari ini, kita boleh punya hidup yang berkelimpahan. Nah, kalau dengerin Edo tadi benar ya, kok bisa ya begitu ya. Saya punya nasabah di Tasik, ada beberapa toko pabrik plastik di Tasik gitu ya. Tapi gue nggak ngerasa kok Edo ngelakuinnya asik banget ya. Kok Edo ngelakuinnya terus menerus 1,7 M loh ya. 1,7 miliar dari Tasik aja. Oke. Dengan awalnya saya masih ingat dulu waktu Edo cerita. Nah bedanya adalah Edo cerita itu waktu naik sepeda. Mungkin saya nggak tahu ya. Saya orang-orang pertama yang Edo ceritain. Tapi Edo itu cerita itu nggak komplain. Tahu nggak sih? Kalau cerita lagi komplain sama nggak komplain tuh. Ya, Edo cerita, kok Andre gue di Tasik ya. Kesini gue naik sepeda, gila kok Andre. Gue sampai keringetan. Tapi lu itu nggak nangkep ada side ya berat gitu ya, lemes dan nggak closing. Saya nggak dapet itu tuh. Nah, jadi ada sebuah video dari Anthony Robbins, beberapa dari kita udah tahu. Ini di bidang motivator lah kalau boleh dibilang, kayaknya dia paling mahal gitu ya di bidang motivator. Nah, jadi Anthony Robbins ada sebuah video yang bagus yang saya pengen kita boleh lihat bareng. Oke, udah kelihatan? And I've dealt with the most successful athletes, business people, multi-billionaires who started with nothing. It's hunger. There is nothing more powerful than hunger. The hunger to be more, to do more, to give more, to become something more than you've been before, to contribute to life, to not settle for less than you can be or do or share. And I had that hunger, and you must have some of it or you wouldn't be here today. And I hope you got enough of it to attend the 5 days and take some notes and get yourself inspired, and more importantly, get yourself to make some tough decisions and move forward. They're not that tough. They're actually relatively easy. Take about 10 seconds of courage and you get yourself to do it. If you want to know. Wow. Oke. Menurut gue itulah kata-kata menjabarkan tentang yang namanya Bapak Edo. Punya hunger. Ya. Jadi punya punya grit itu, punya gue mau deh ini, gue mau lakuin gitu kan. Nah itu hal yang berharga teman-teman. Itu yang bikin kita semua punya kehidupan waktu dari mulai bangun pagi. Kita itu punya sebuah, gue mau lakuin, gue mau ngejar ini nih. So ada banyak orang di sini yang kita ada 84 orang yang hadir dengerin Edo. Dan saya berharap beres dari ini kita gak pernah jadi pribadi yang sama. Karena kita boleh tahu bahwa orang di Prudential punya manfaat sama, punya produk sama. Tapi kalau dia punya hunger buat kehidupan yang lebih baik, punya hunger buat jadi kontribusi buat orang lain, lakuin yang terbaik buat keluarga, boleh punya achievement dalam hidupnya. Kalau kita punya hunger teman-teman, maka tinggal tunggu waktunya, kita akan punya hasil kurang lebih mirip kayak Edo. Dari usia masih muda, walaupun gak ada kenalan. So, kita boleh sama-sama setuju bahwa usia dan market enggak menjadikan alasan untuk kita enggak berhasil di bisnis ini. Kenapa? Karena kita punya Edo. Teman-teman, para partner, para leader dari seluruh penjuru Nusantara yang ada boleh nanya sama Edo, Do gimana sih Do? Oke, Do gimana caranya? Dan lain sebagainya. That's all for today. Sampai ketemu buat para
leader dan partner di 40 Days Project. Saya kembaliin